Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Putri Wahyuni dari Universitas Negeri Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Folklor Nusantara. Baik, di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Sumbawa, yaitu Tanjung Menangis. Tanjung Menangis merupakan nama tanjung yang berada di bagian timur Pulau Sumbawa. Pada zaman dahulu, putri dari Datu atau Raja Samawa yang bernama Putri Lala Mas Bulaeng terjangkit penyakit yang sangat aneh. Tak ada satupun orang di seantero negeri yang dapat menyembuhkannya. Datu Samawa telah melakukan berbagai macam cara untuk menyembuhkan putrinya. Dia telah berkunjung ke rekan-rekannya sesama pemimpin, yaitu kepada Datu Dompu dan Datu Bima, untuk mencari tabib yang dapat menyembuhkan putrinya. Namun, hasilnya tetap nihil. Bertahun-tahun, Tuan Putri mengidap penyakit aneh tersebut. Namun belum ada orang ataupun tabib yang dapat menyembuhkan penyakit aneh tersebut. Suatu hari, Datu Samawa membuat sayembara bagi seluruh orang di seantero negeri. Barang siapa yang mampu menyembuhkan Tuan Putri, maka baginya akan diberikan sebuah hadiah yang sangat besar. Apabila dia perempuan, maka akan diangkat menjadi anaknya. Dan apabila laki-laki, maka akan dijadikan menantu dan akan dinikahkan dengan Tuan Putri. Sayembara ini menyebar hingga ke Pulau Sulawesi di seberang sana. Telah banyak tabib yang mencoba mengikuti sayembara ini, namun belum seorang pun yang berhasil menyembuhkan Tuan Putri. Suatu hari, datanglah seorang kakek tua renta ke kediaman Datu Samawa. Dia berasal dari negeri Ujung Pandang dan memperkenalkan dirinya dengan nama Daeng Ujung Pandang. Dia telah mendengar kabar tentang penyakit aneh yang diderita Tuan Putri dan ingin mencoba mengobati Tuan Putri bila Tuhan Yang Maha Kuasa mengizinkan. Dengan kuasa Allah Ta'ala, penyakit aneh tersebut sembuh berkat tangan dan keterampilan yang dimiliki oleh Daeng Ujung Pandang. Seperti itulah, Tuan Putri pun sembuh seperti sedia kala. Sesuai dengan janjinya, tibalah waktunya bagi Datu Samawa untuk membayar janji kepada Daeng Ujung Pandang yang telah menyembuhkan putrinya. Seperti yang telah beliau janjikan, beliau harus menikahkan putri beliau dengan Daeng Ujung Pandang. Namun karena melihat fisik Daeng Ujung Pandang yang tua renta dan bungkuk, Datu Samawa merasa tidak rela untuk menikahkan putrinya dengan Daeng Ujung Pandang. Datu Samawa akhirnya merubah hadiah dari sayembara yang dia adakan. Daeng Ujung Pandang pada Datu Samawa dipersilahkan untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya, berapapun yang diinginkan olehnya, asalkan Daeng bersedia untuk tidak menikah dengan Tuan Putri. Tentu, Daeng Ujung Pandang merasa sangat terhina dengan sikap Datu. Beliau menolak untuk mengambil sepeser harta pun dari istana, dan langsung meninggalkan istana dengan hati yang terluka. Ia pun pulang kembali ke Ujung Pandang menggunakan sampan kecil yang dilakukan di sebuah tanjung. Putri Lala Mas Bulaeng merasa iba melihat kekecewaan di mata Daeng Ujung Pandang. Ia pun menyusul Daeng Ujung Pandang ke tanjung tersebut. Saat Putri Datu Samawa tiba di pelabuhan, saat itu pula Daeng Ujung Pandang yang tua renta tersebut berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Pemuda yang sangat tampan tiada taranya ketika telah menginjakkan kakinya di atas sampan. Melihat hal tersebut, Putri Lala Mas Bulaeng seketika jatuh cinta. Putri Lala Mas Bulaeng seketika jatuh cinta kepada Daeng Ujung Pandang yang telah berubah menjadi lelaki yang sangat tampan. Lalu Lala Mas Bulaeng menangis menyesali keputusan yang diambil ayahnya,
serta menangisi betapa tersiksanya rasa ditinggal seorang yang baru ia cintai. Daeng ujung pandang sambil menangis. Putri berlari menyusul sampan Daeng ujung pandang hingga tengah laut. Tanpa menyadari, ia mulai tenggelam. Hal ini menyebabkan Tuan Putri Lalam Mas Bulaeng meninggal di tengah laut sambil menangis. Akhirnya, hingga kini, Tanjung, tempat Lalam Mas Bulaeng dan Daeng ujung pandang berpisah, dikenal dengan sebutan Tanjung Menangis, untuk mengisahkan berapa tragisnya kisah cinta antara kedua insan tersebut. Dan inilah kisah yang sejak dahulu sudah populer di Tanah Sumbawa. Dan di Sulawesi juga dengan judul yang sama tapi alur dan jalan cerita yang berbeda. Di Sulawesi, Tanjung Menangis ini lebih dikenal dengan Tanjung Menangis Almahera. Sekian yang dapat saya ceritakan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.